Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Marilah kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, materi kita kali ini adalah materi lanjutan dari pertemuan yang ketiga pada minggu lalu untuk kelas 10, di mana pada minggu lalu kita membahas tentang berbusana muslim dan muslimah sebagai cermin kepribadian dan keindahan. Maka pada pertemuan yang keempat kali ini kita akan membahas bab 3, mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Kompetisi dasarnya adalah yang akan dipelajari pada bab ini ada 4 kurang lebih. Yang pertama, kemampuan dasar yang kalian miliki setelah mempelajari bab ini nanti. Pertama itu meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kemampuan dasar kalian adalah menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. 4 kompetisi dasar ini nanti yang akan kalian peroleh setelah mengikuti pembahasan ini. Bagan alir atau peta konsep dari bab mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian ini, setidaknya ada 3 yang menjadi subbab atau sub pokok bahasan yang menjadi fokus kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu, apa makna jujur? Yang kedua, dalil tentang jujur menurut Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan yang ketiga itu adalah hikmah daripada perilaku jujur. Kemudian tujuan pembelajaran, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran ini, tujuan pembelajarannya adalah kalian nanti memiliki keyakinan bahwa jujur adalah ajaran pokok agama. Itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kalian mampu menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Itu 4 tujuan pembelajaran yang akan diperoleh pada bab ini. Sebelum kita belajar, saya minta perhatian kalian. Ini menjadi hal yang wajib untuk kalian perhatikan. Pertama, sebelum kita belajar, melanjutkan pembelajaran ini, doa sebelum kita belajar itu sudah kita lakukan tadi. Bagi yang belum, ya silakan doa dulu sebelum melanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Yang kedua, siapkan buku catatannya. Buku catatan kalian disiapkan. Buku catatan agama yang kali lalu digunakan untuk mencatat mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini diambil kembali untuk nanti catat yang penting dari apa yang saya jelaskan pada bab ini. Saya ulangi lagi, siapkan buku catatannya dengan ballpoint, kemudian catat yang penting dari apa yang saya jelaskan dari penjelasan dalam bab ini. Realitas perilaku jujur orang-orang di sekitar kita.
lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau lembaga ini adalah disingkat dengan KPK. Lembaga ini berdiri pada tahun 2002. Lembaga ini hadir, adik-adik sekalian, itu dalam rangka pemberantasan korupsi, menyelamatkan uang negara, menyelamatkan uang rakyat dari orang-orang yang tidak amanah terhadap jabatan yang diberikan. Sebutkan sajalah pejabat-pejabat yang tidak amanah, pejabat-pejabat yang korup. Lembaga ini lahir dalam rangka memberikan pendidikan agar para pejabat itu tidak menyalahi amanah yang diberikan sebagai seorang pejabat, di mana mereka harus amanah terhadap rakyat yang telah memilih mereka. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah lembaga yang dalam bahasa lainnya adalah agar kejujuran itu ditegakkan dalam semua sendi kehidupan bermasyarakat. Termasuk diantaranya adalah para pejabat yang memegang kekuasaan, baik di eksekutif maupun di yudikatif. Eksekutif itu adalah presiden, gubernur, bupati atau wali kota. Yudikatif adalah parlemen, DPR dan DPRD, baik provinsi maupun kabupaten. Jadi hadir di lembaga ini dalam kata lain menegakkan kejujuran di setiap sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Slogannya adalah berani, jujur, hebat. Apa pengertian jujur? Jujur dalam bahasa Arab itu disebut dengan as-siddiqu atau siddiq, yang berarti benar atau berkata benar. Lawan daripada asy-siddiqu atau siddiq ini adalah dusta atau al-kadzibu, dusta atau pembohong. Itu secara bahasa. Secara istilah, jujur atau asy-siddiqu ini adalah, menurut para ulama, ada empat maknanya. Pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, di mana ucapan dan perbuatan itu harus bersesuaian, itu tidak boleh bertentangan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Antara informasi dengan yang disampaikan dengan kenyataan yang ada itu harus sesuai. Yang ketiga adalah as-siddiqu bisa juga diartikan ketegasan dan kemantapan hati. Yang keempat, pengertian as-siddiqu adalah secara istilah sesuatu yang baik yang tidak dicampuri oleh kedustaan ataupun kebohongan. Pembagian sifat jujur. Menurut ulama, salah satunya Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau siddiq ini ke dalam 3 bagian. Pertama adalah jujur dalam niat atau berkehendak, dalam bahasa Qur'annya itu adalah iradah. Jujur dalam niat ini di mana tempat bersemayamnya jujur dalam niat ini adalah hati. Jujur dalam niat itu makomnya itu berada dalam setiap hati manusia. Sehingga Nabi dalam beberapa riwayat itu menjelaskan innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung daripada niat. Artinya menghendaki adanya kejujuran.
Dalam hadis Nabi SAW yang lain, niyatul mukmin khairum min amaliha. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amal. Artinya di sini jujur dalam niat ikhtiar merupakan suatu keharusan. Adanya dorongan bagi seorang dalam segala tindakan dan gerakan, di mana dorongan dalam hati itu adalah dorongan karena lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jujur dalam lisan. Artinya sesuai berita yang diterima dengan yang disampaikan. Antara berita yang diterima itu harus bersesuaian, tidak boleh bertentangan. Hari ini yang kita lihat itu berita yang diterima dengan yang disampaikan itu tidak sama, ada lebihnya itu. Sehingga setiap kita, kata Nabi, untuk apa? Hifzul lisan. Itu harus kita menjaga, memelihara perkataan kita dengan jujur tentunya. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, adalah jujur dalam amaliyah atau perbuatan. Antara lisan, niat dalam hati dengan amaliyah itu harus bersesuaian. Tidak boleh niatnya lain, lisannya lain, amaliyahnya lain. Itu orang yang tidak jujur. Ketiga-tiganya harus bersesuaian. Jujur ini adalah merupakan fondasi tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran. Kebenaran itu akan tegak itu dengan jujur. Tanpa jujur, kebenaran tidak akan tegak. Bahkan dalam Al-Quran Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah. Di sini Allah perintahkan wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah perkataan yang benar. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Ini Allah perintahkan agar orang beriman itu harus benar-benar menjaga kejujurannya. Harus kita menjaga jujur. Karena bila jujurnya tidak dijaga dengan baik, maka dosa besar. Perbuatannya harus sesuai dengan perkataannya. Perbuatan, perkataan dengan atau lidah dan niat itu harus bersesuaian. Sehingga Allah katakan, ucapkanlah perkataan yang benar. Artinya perkataan yang jujur. Tidak boleh berbohong. Kemudian, apa dalil Al-Quran dan hadis tentang jujur ini? Di dalam surah Al-Maidah, yang pertama dalam surah Al-Maidah ayat 8 Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Kunu qawwamina lillah. Jadilah kalian, kata Allah, penegak keadilan. Bagaimana cara menegakkan keadilan ini? Menjadi penegak keadilan ini? Di dalam ayat ini Allah katakan syuhada'a bil qisti, dengan menjadi saksi yang adil. Wala yajri mannakum sana'anu qaumin, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum sehingga membuat kamu itu tidak berlaku adil. Ala alla ta'dilu. Jadi kebencian kita terhadap satu kaum sehingga kita tidak bisa jujur. Ya. Memberikan kesaksian sebenarnya masalah itu adalah tidak benar, kita katakan benar. Karena kebencian kita terhadap kaum itu tidak boleh.
Allah perintahkan di sini, i'dilu, berlaku adillah, kata Allah, huwa aqrabu littaqwa. Allah menggunakan ismun tafdil pada ayat ini, aqrabu littaqwa. Sesungguhnya berbuat adil itu, kata Allah, aqrabu, lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang kedua dalam surah At-Taubah ayat 119 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin. Wa kunu ma'as-shadiqin. Bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Artinya Allah perintahkan di sini, as-shadiqin di sini adalah orang-orang yang jujur. Jujur dia dalam niatnya, jujur dia dalam lisan dan perkataannya, jujur dia dalam perbuatan. Kemudian dalam hadis yang ketiga, jujur dalam hadis Nabi SAW, hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana kata Nabi SAW bersabda, alaikum bis-sidqi, alaikum bis-sidqi wajib. Alaikum makna wajib. Wajib bagi kalian, kata Rasulullah, itu memiliki sifat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sungguhnya jujur itu, kata Rasulullah, menuntun kalian itu, kata Rasulullah, kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu, kata Rasulullah, menuntun kalian kepada surga. Wa ma yazallu ar-rajul yasduqu wa yataqarra sidqa, bahwa seorang laki-laki itu dia jujur, kemudian dia senantiasa jujur, wa yataqarra sidqa, dia senantiasa jujur, hatta yuktaba indallah siddiqan, sehingga dia dicatat nanti di hadapan Allah itu sebagai orang jujur. Jadi hadis ini Allah perintahkan kita itu untuk jujur. Kemudian orang-orang yang jujur, kata Rasulullah, dia senantiasa istiqomah menjaga kejujurannya, sehingga nanti dia tercatat di hadapan Allah menjadi orang yang jujur. Yang kedua, wa iyyakum bil kadhiba. Kata Rasulullah, wa iyyakum, jauhi, wal kadhiba, sifat dusta atau bohong. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta atau bohong itu, kata Rasulullah, menuntun kalian kepada dosa. Wa innal fujura, dan sesungguhnya dosa itu yahdi ilan nar, akan menuntun kalian, kata Rasulullah, kepada neraka. Wa may yazalu ar-rajul yakdhabu wa yatakharra kadhiba. Seseorang yang dia berbohong kemudian senantiasa berbohong, wa yatakharra kadhiba, senantiasa dia berbohong, hatta yuktabu indallahi kadzaban, sehingga dia nanti pada hari kiamat dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang pembohong. Ini bahaya nih. Maka Nabi memerintahkan kita untuk menjauhi sifat bohong. Kemudian jujurnya Nabi SAW, meskipun dalam keadaan bagaimana jujurnya Nabi itu, walaupun dia dalam canda, dia tetap jujur. Contoh, ada suatu kisah, naik anak unta. Seorang datang kepada Nabi SAW dan meminta kepada Nabi untuk dinaikkan ke kendaraan. Dan meminta kepada Nabi untuk dinaikkan kendaraan. Orang ini minta untuk dinaikkan kendaraan. Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Aku akan naikkan kamu pada anak unta. Setelah Nabi berucap demikian, laki-laki itu heran.
Lalu dia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat dengan anak unta?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidakkah anak unta itu melahirkan anak unta? Tidakkah unta itu melahirkan anak unta?" Maksudnya, bukankah anak unta itu juga unta dewasa? Artinya, dinaikkan ke anak unta itu, maksudnya unta ini yang dewasa ini adalah unta, sebenarnya dia dilahirkan daripada seekor unta. Tapi Nabi mengucapkan itu anak unta. Laki-laki ini pada akhirnya heran dah, tersenyum mendengar apa yang ditawarkan oleh Nabi SAW. Canda tapi jujur. Manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, hidup kita akan tenang jika selalu kita jujur. Tidak ada merasa khawatir, tidak ada merasa takut. Tenang, Bom. Hati. Yang kedua, mudah mendapat pekerjaan jika kita orang yang jujur. Karena ketika kejujuran kita itu membuat orang lain itu percaya terhadap kita. Pekerjaan mudah sekali didapatkan oleh orang jujur. Yang ketiga, manfaatnya adalah atau hikmahnya, banyak teman. Orang yang jujur itu pasti memiliki banyak teman. Tapi kalau orang yang sering berbohong, pasti dia akan dijauhi oleh teman-temannya karena kebohongan atau kedustaan yang dia lakukan. Itu manfaat yang ketiga. Manfaat yang keempat, memperoleh kesuksesan. Orang yang jujur itu pasti akan memperoleh kesuksesan dalam hidupnya. Karirnya, studinya pasti dia akan sukses karena dia jujur. Yang kelima, namanya baik. Dalam pandangan image orang itu akan baik karena dia tidak pernah berbohong ataupun dusta. Itu manfaat perilaku jujur. Setidaknya ada 5 ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus bagaimana penerapan perilaku jujur ini di lingkungan rumah atau keluarga, di lingkungan sekolah ataupun lingkungan kita bermasyarakat? Penerapannya pertama, meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun. Ini kemana kita pergi, maka berpamitlah kepada orang tua. Sampaikan kepada mereka, saya pergi ke rumah teman misalnya. Jangan izinnya ke rumah teman, ternyata berangkat ke pantai itu ada perilaku yang tidak jujur. Izinnya harus jujur. Kemudian yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Ya. Kebutuhan uang sekolah misalnya 100.000, tapi minta ke orang tuanya 200.000. Itu namanya memaksa kemampuan orang tua, tidak jujur. Yang ketiga ya, berusaha untuk melaporkan prestasi belajar kita kepada orang tua. Yang anak SMA, anak SMK ini karena nilainya kurang memuaskan, terkadang mereka tertutup kepada orang tua mereka untuk melaporkan hasil belajar mereka. Tidak boleh, itu harus jujur. Rapor yang diberikan harus disampaikan ke orang tua. Yang keempat, ini di sekolahan, tidak memberi atau minta jawaban. Nyonteklah ketika sedang ulangan ataupun ujian. Perilaku nyontek ini satu perilaku yang tidak mendidik, membuat teman yang kita bantu itu dia bodoh terus. Maka berusahalah untuk tidak nyontek dan kita jujur. Yang kelima, mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang dan ketidakhadiran sekolah. Ya, kalau sakit harus benar sakit, tidak boleh sakit tapi ternyata sebenarnya tidak sakit. Yang keenam, tidak menjanjikan sesuatu. Jangan berjanji. Ya. Ketika misalnya ada teman ini
menanya kepada kita, kamu datang hari sore? Jawabannya jangan langsung siap datang. Tapi sunnahnya kata Rasulullah, dahulukan perkataan kita kalau kita berjanji itu, agar kita tidak termasuk orang yang dusta atau bohong, dahulukan kata kita itu dengan kata insya Allah. Kamu siap datang hari sore? Insya Allah. Harus didahului kata insya Allah. Tujuannya agar kita tidak termasuk orang yang berbohong atau dusta. Yang ketujuh, yang mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya. Ini juga sering kita menemukan dompet atau menemukan barang berharga tengah jalan, itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Atau kalau tidak ditemukan pemiliknya, serahkan ke aparat seperti RT, dusun, ataupun polisi, agar barang ini bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Saya kira itu saja materi kita kali ini. Kalian kalau tidak paham materi ini, saya minta kalian untuk memberikan pertanyaan. Nanti pertanyaan itu disampaikan langsung di grup WA kelas kalian. Insya Allah saya ataupun guru kalian yang mengajar di kelas kalian, guru yang mengajar pendidikan agama di kelas kalian itu akan menjawabnya ya. Silakan nanti share pertanyaan kalian di grup WA kelas. Yang kedua, setelah kalian tadi sudah mencatat foto catatannya, kemudian foto catatan itu kemudian di-share ke WA guru kalian, khusus untuk SMK Negeri 1 Labuan Bajo, itu nanti ke WA saya. Tapi jangan lupa di atasnya tulis nama kalian, kemudian programnya masing-masing. Saya kira itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.